qaulihim amanna. Orang-orang munafik akan disiksa di akhirat nanti karena mereka yakdzibun, mereka bohong fi qaulihim amanna. Kenapa? Karena dalam ayat sebelumnya bahwa orang-orang munafik di depan orang Islam mengatakan amanna, kami beriman seperti kalian beriman. Tapi ketika di belakang dia justru memusuhi Islam, bahkan merusak Islam dari dalam. Itulah yakdzibun, termasuk artinya adalah berbohong. Dan siksaan yang alim, yang muklim, yang sangat memedihkan itu sudah kita bahas di sebelumnya, bahwa neraka itu memiliki tingkatan sampai 7. Tingkatan yang tertinggi dalam arti tingkatan yang jauh dari bara apinya, yang jauh dari sumber apinya, yang dari bahan-bahan penyalaan apinya yang sangat jauh, 7 tingkatan di atas. Itu namanya neraka jahanam. Nerakanya dikhususkan untuk orang-orang Islam yang bermaksiat, untuk pembersihan sebelum masuk surga. Dan siksaan di jahanam itu sangat luar biasa, 70 kali lipat panasnya dari api dunia. Dan yang paling ringan siksaannya adalah kaki dibakar, disentuh asapnya api neraka, dan otaknya mendidih saking panasnya. Dan orang yang mendapatkan siksaan itu menyangka bahwa dia adalah ahli neraka yang paling pedih siksaannya, padahal dia adalah orang yang paling ringan siksaannya. Itu neraka jahanam yang paling ringan sekali. Belum bawahnya ada neraka sa'ir, ada bawahnya neraka sakor, ada neraka lawo, sampai neraka yang paling 7, yang paling bawah, yang paling dekat dengan sumber apinya adalah neraka hawiyah. Dan neraka hawiyah diperuntukkan oleh orang-orang munafik, orang-orang kafir yang lebih buruk dari orang kafir biasa, orang yang lebih buruk daripada orang Nasrani, lebih buruk dari orang Yahudi. Orang Yahudi yang memusuhi Israel itu munafik jauh lebih buruk lagi, lebih buruk dari penyembah berhala. Pokoknya versi kafir yang paling buruk adalah orang munafik, orang kafir, orang yang memusuhi Islam tapi berbaju Islam, menjadi mata-mata, menjadi intel, menebar fitnah, membuat gonjang-ganjing di dalam tubuh umat Islam. Dan siksaan nerakanya level yang paling sadis, yang paling pedih di akhirat nanti, dan sifatnya selama-lamanya. Jadi disiksa tidak hanya ribuan tahun, tidak hanya jutaan tahun, tidak hanya miliaran tahun, bahkan sampai selama-lamanya orang munafik akan disiksa di neraka hawiyah. Wa idza qila lahum ay li haula'i wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Wa idza qila lahum, ketika dikatakan kepada mereka, ay li haula la tufsidu fil ardi, jangan kau buat kerusakan di dunia ini, bil kufri, dengan kekafiran mereka, wa ta'wiqi anil imani, dan menyimpang dari iman, qalu innama nahnu muslihun, mereka justru berkata, loh, innama nahnu muslihun, justru kita adalah orang yang membuat kebaikan di atas bumi ini. Ay walaysa ma nahnu fihi bifasadin, yang dimaksud adalah perilaku kami di dunia ini, perbuatan kami di dunia ini, sikap kami di dunia ini adalah sikap yang bagus, bukan yang merusak. Bukan yang merusak, itu pengakuan orang-orang munafik. Dan memang pengakuan ini memang biasa digunakan oleh orang-orang yang sebetulnya tidak berkompeten. Jadi orang munafik itu merasa dirinya tidak dianggap. Ada sebagian umat Islam yang tahu dirinya pengkhianat, maka bagaimana caranya mendapatkan legalitas, mendapatkan pengakuan dari umat Islam? Akhirnya dia koar-koar dengan pengakuan nahnu muslihun, kami adalah orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia ini. Dan itu sangat terbukti sekali, banyak sekali orang-orang seperti ini. Seperti umpama seperti katakanlah golongan yang lain, katakanlah kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah, seolah-olah dia mengklaim dirinya paling Al-Quran dan Sunnah.
Dan perkataan mari kembali langsung ke Al-Quran dan Sunnah itu pasti diucapkan oleh seorang ustadz di depan orang awam, itu pasti. Kalau seorang ustadz